Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tri Islamiyati dari program studi Magister Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Mental Health dan Work-Life Balance terhadap Job Satisfaction melalui Psychological Capital sebagai variabel mediasi pada BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta. Baik, yang melatar belakangi penelitian ini adalah didasarkan pada pentingnya sumber daya manusia sebagai aset utama organisasi. Yang mana dalam organisasi pelayanan publik seperti BPJS Kesehatan, pegawai itu dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dengan beban kerja yang cukup tinggi. Yang mana kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental, keseimbangan kehidupan kerja, serta kondisi psikologis pegawai yang pada akhirnya berdampak pada kepuasan kerja. Selanjutnya yang mana fenomena penelitian yang mana kita lihat berdasarkan hasil prariset dan juga observasi yang saya lakukan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta, itu masih ditemukan pegawai yang merasa kurang puas terhadap pekerjaannya. Yang mana selain itu, tingginya tuntutan pekerjaan itu menyebabkan sebagian pegawai itu mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadinya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta. Kalau kita lihat pada tabel yang mana untuk Employee Engagement Index, itu dilihatnya bahwa kategori kualitatifnya itu sangat tinggi gitu. Yang sangat tinggi itu adalah Employee Commitment Index. Kemudian selanjutnya di sini juga kita bisa lihat dari beberapa prariset yang dilakukan kepada pegawai BPJS Kesehatan dengan beberapa pertanyaan. Di sini ada pertanyaan 1 sampai 8, ditemukan aspek yang dinilai positif dan juga aspek yang perlu diperhatikan. Yang bernilai positif adalah terlihat bahwa poin 6 yang mana komunikasi dan juga koordinasi antar pegawai itu berjalan dengan baik. Kemudian untuk aspek yang perlu diperhatikan yaitu pada poin 3 yang mana adanya peluang untuk berkembang secara profesional di BPJS Kesehatan. Kemudian untuk research gap atau kesenjangan riset, yang mana penelitian ini dilakukan karena masih terdapat kesenjangan penelitian. Yang mana pertama, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh mental health dan juga work-life balance terhadap job satisfaction masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Yang kedua, penelitian yang menggunakan psychological capital sebagai variabel mediasi masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian pada sektor pelayanan publik, khususnya BPJS Kesehatan, itu masih sangat sedikit dilakukan. Kemudian selanjutnya di sini ada rumusan masalah penelitian. Untuk pertanyaan penelitian yang mana ada hubungan jalur langsung dan juga ada uji pembentukan model atau prediksi gitu. Yang mana untuk hubungan jalur langsung di sini bisa dilihat dengan pertanyaan apakah mental health atau X1 itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian untuk X2-nya, apakah work-life balance itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, apakah mental health itu berpengaruh positif terhadap psychological capital. Kemudian untuk H4-nya, apakah work-life balance itu berpengaruh positif terhadap psychological capital. Kemudian untuk H5-nya, apakah psychological capital itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian untuk efek mediasi atau intermediasinya, yang mana apakah psychological capital itu memediasi secara signifikan relasi antara mental health dan juga kepuasan kerja. Kemudian untuk H7-nya, apakah psychological capital itu memediasi secara signifikan dan berkorelasi terhadap work-life balance terhadap kepuasan kerja. Kemudian di sini ada landasan teori, yang mana teori yang digunakan dalam hal ini ada grand theory, ada middle theory, dan juga ada applied theory. Untuk grand theory-nya di sini menggunakan teori positive organizational behavior theory atau biasa disebut dengan POB gitu.
Kemudian untuk middle teorinya ada job demand research theory, kemudian ada conservation of research theory, dan juga ada applied theory yang mana di sini untuk mental health-nya menggunakan KES pada tahun 2002, kemudian untuk work-life balance-nya menggunakan Greenhouse pada 2003, kemudian untuk psikological capital menggunakan teori dari Lutyens pada tahun 2007, dan untuk job satisfaction-nya menggunakan teori dari Smith. Kemudian untuk pengertian dari masing-masing variabel di sini untuk mental health itu berfungsi optimal secara potensi, yang mana individu secara emosional, psikologis, dan juga secara sosial. Nah, teori ini juga dikembangkan oleh Corey LMKYS pada tahun 2002 dan juga Lazarus dan Folkman pada tahun 1984. Kemudian untuk work-life balance sendiri, yang mana keseimbangan proporsional peran antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Untuk teori yang digunakan adalah dari Greenhouse yang dikembangkan pada tahun 2003. Nah, kemudian untuk variabel psychological capital, yang mana bisa dijelaskan bahwa psikologis positif individu yang dinamis untuk pengembangan performa, yang mana di sini menggunakan teori dari Fred Lutyens yang dikembangkan pada tahun 2007. Yang mana dalam hal ini Lutyens mengembangkan model teori yang mana menggunakan dimensi 4 pilar, yaitu self-efficiency, hope, resilience, dan juga optimis. Kemudian untuk job satisfaction atau kepuasan kerja, yang mana bisa kita lihat bahwa job satisfaction ini evaluasi emosional efektif seorang pekerja terhadap seluruh aspek pekerjaannya, yang mana menggunakan teori dari Edwin dan juga Spector, yang mana dikembangkan pada tahun 1969 dan juga pada tahun 1997. Kemudian kita bisa lihat untuk hipotesis pengujian model penelitian. Di sini kita lihat bahwa untuk H1-nya mental health berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap job satisfaction. Kemudian untuk H2-nya work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction. Kemudian H3 mental health berpengaruh positif terhadap psychological capital. H4 yaitu work-life balance berpengaruh positif terhadap psychological capital. H5 yang mana psychological capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction. Kemudian juga ada pengaruh mediasi atau pengaruh tidak langsung untuk H6-nya, yang mana psychological capital memediasi antara pengaruh mental health dan juga job satisfaction. Dan juga H7-nya adalah psychological capital, itu memediasi pengaruh work-life balance terhadap job satisfaction. Kemudian di sini ada metodologi dan juga penentuan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal dengan teknik analisis PLSM untuk menguji model struktural dan juga pengaruh antar variabelnya. Yang mana dalam penelitian ini mengambil sampel sebanyak 231 responden, yang mana dipilih menggunakan teknik proporsional yang diambil dari jumlah pegawai yang ada di kantor cabang BPJS Kesehatan di Jakarta, yang mana jumlah populasinya sebanyak 458. Kemudian untuk pengukuran penggunaan PLSM-nya, yaitu pengukuran ini dilakukan menggunakan kuesioner, yang mana skala Likert-nya dari 1 sampai 5 poin. Kemudian untuk datanya dianalisis menggunakan Smart PLS 4.0 untuk menguji model pengukuran ataupun outer model, dan juga model struktural atau inner model. Kemudian untuk evaluasi model pengukurannya, di sini kita bisa lihat bahwa evaluasi model pengukuran dilakukan untuk memastikan validitas dan juga reliabilitas konstruk melalui indikator-indikator outer loading gitu. Bisa juga kita melihat nilai AV-nya, kemudian nilai composite reliability-nya atau CR, dan juga alpha atau CA. Kemudian di sini bisa terlihat bahwa untuk hasil dari uji reliabilitas dan juga validitas
yang mana semua parameter empiris pengujian model pengukuran telah memenuhi ambang batas teoritis gitu. Untuk outer loadingnya itu sangat valid, yang mana di atas 0,70. Kemudian untuk AV-nya, yang mana varian konstruknya kuat, di atas 0,50. Kemudian composite reliability atau CR-nya sangat andal, yang mana di atas 0,70. Kemudian diskriminan atau HTMT-nya itu sangat baik gitu. Kemudian untuk variabel latennya di sini kita juga bisa lihat tabelnya untuk mental health, kemudian juga work-life balance, psychological capital, dan juga job satisfaction. Yang mana seluruh parameter telah memenuhi kinerja yang disyaratkan, yang mana artinya model pengukuran itu memiliki validitas yang baik dan juga reliabilitas yang tinggi. Kemudian untuk hasil uji hipotesis jalur langsung, yang mana berdasarkan hasil analisis bootstrapping, di sini menggunakan tingkat signifikan alfa sama dengan 5%. Kemudian untuk setiap hipotesis kita bisa lihat bahwa antara mental health dan juga job satisfaction itu diterima, artinya berpengaruh positif dan juga signifikan. Kemudian untuk work-life balance itu berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap job satisfaction, yang mana keputusannya diterima. Kemudian untuk H3-nya mental health itu berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap psychological capital. Kemudian untuk keputusannya diterima. Kemudian untuk work-life balance itu berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap psychological capital, yang mana keputusannya diterima. Untuk H5-nya psychological capital itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction, yang mana keputusannya adalah diterima. Kemudian seluruh pengaruh langsung ini bernilai positif dan juga signifikan secara statistik. Gitu. Kemudian untuk tes statistiknya di sini lebih dari 1,96, yang mana untuk hasil mediasi dan F2 effect size-nya, yang mana di sini sudah dilakukan analisis pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasi, didapatkan hasil bahwa mental health itu berpengaruh positif dan signifikan, kemudian dimediasi oleh psychological capital terhadap job satisfaction atau kepuasan kerja, yang mana untuk keputusannya adalah signifikan dan positif. Begitu juga dengan work-life balance, itu berpengaruh langsung karena dimediasi oleh psychological capital dengan koefisien mediasinya 0,283 dengan keputusan bahwa signifikan dan positif. Kemudian untuk nilai F2 atau effect size dan R2 adjusted-nya, yang mana untuk nilai S2 yaitu variabel mampu menjelaskan 59,7% kepuasan kerja. Kemudian untuk F2 terhadap work-life balance dan juga psychological capital yaitu berpengaruh berskala besar terhadap modal psikologis. Dapat 59,7% terhadap kepuasan kerja dan pengaruhnya berskala besar terhadap modal psikologis. Kemudian untuk kesimpulan sendiri, di sini dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari mental health itu berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kepuasan kerja, yang mana semakin baik kondisi mental seseorang itu akan semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya. Kemudian juga untuk work-life balance berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kepuasan kerja, dan mental health juga berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap psychological capital. Kemudian untuk work-life balance juga berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap psychological capital. Kemudian untuk psychological capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Dan psychological capital mampu memediasi pengaruh antara mental health dan juga kepuasan kerja gitu. Dan psychological capital juga mampu memediasi pengaruh antara work-life balance terhadap kepuasan kerja.
Kemudian mungkin sekian presentasi singkat dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.